Ben, itu ada pakai baju biru tergeletak kayaknya si Doni. Mereka benar-benar kurang ajar sama kita. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk mereka? Dia tidak pantas untuk dihukum 20 tahun. Dia sangat pantas untuk dihukum mati. Sekarang mereka merugikan kita lagi. Pamanku juga pasti sakit hati. Apakah kita harus diam gitu? Bos, jika seandainya mereka lapor polisi gimana bos? Kamu tenang aja, jangan khawatir. Mereka pasti tidak akan berani lapor polisi. Tapi bos, waktu ke rumah sakit kan kita terang-terangan memperlihatkan wajah kita untuk mengambil si Doni. Kamu gak perlu khawatir. Kita itu geng yang sangat besar. Jadi mereka pasti tahu kalau seandainya mereka melapor polisi, mereka pasti akan berurusan dengan semua geng kita. Dan lagi pula mereka sudah tidak punya geng. Dan kalaupun benar-benar lapor polisi, mereka tidak punya banyak bukti. Ya kan bos, suster itu kan akan jadi bukti. Jika suster itu sumber bukti, kita bilang aja sama polisi kalau si Doni itu kecelakaan. Bos, ini gimana? Kan si Doni juga bisa bercerita, jadi bukti. Si Doni mengalami banyak benturan yang membuat si Doni akan pasti lupa sama kejadian. Ya udah, oke bos, saya jadi tenang sekarang. Gimana kalau kita lapor polisi, Ben? Kita tidak mau ambil resiko besar. Kalian semua tahu kan, kalau geng aligator itu geng yang sangat besar. Mungkin jika kita lapor polisi, dia pasti akan dipenjara. Tapi geng-gengnya belum tentu akan diam. Gengnya pasti akan mengincar kita. Dan itu pasti akan membahayakan keselamatan kita. Apalagi kita berurusan dengan ketuanya. Tapi lebih baik, men, kita lapor polisi aja. Dari kemarin juga kan, berurusan sama mereka. Mereka tidak sampai bawa geng. Ya, mungkin kemarin mereka tidak bawa geng karena mereka tahu yang dihadapi atau yang berurusan bukan sama geng. Jadi mereka pasti buang-buang waktu kalau sampai bawa geng. Ya, makanya kita lapor polisi aja karena ini masalah bukan masalah antara geng. Melainkan ini masalah utang perutangan. Lo itu budak ya atau tolol? Udah dibilang sama si Beben. Kalau seandainya kita lapor polisi, kita akan mempenjarakan orang yang bersalah. Di mana orang yang kita penjarakan itu adalah ketua geng yang membuat anak buahnya mengincar kita dan membuat hidupmu tidak tenang. Jadi, paham sampai sini? Iya tahu, saya tahu, sangat tahu. Sekarang saya tanya, kamu tenang nggak sekarang? Dikejar-kejar hutang sama biaya rumah sakit. Ya kan beda lagi masalahnya. Kalau hutang rumah sakit mungkin kita bisa berusaha untuk melunasinya. Tapi beda lagi kalau kita tidak tenang dikejar-kejar sama malaikat maut. Ya udah, terserah lo lah. Tapi kita kan punya hutang budi sama pamanmu. Oh iya ya, kita beritahu gak ya? Emang kamu belum beritahu? Ya belum lah, dari tadi kan aku juga ngobrol sama kalian. Mau beritahu gimana? Ingat juga kagak? Ya udah, sekarang gimana? Mau kamu beritahu atau tidak? Soalnya gak enak, capek-capek paman kamu bayar rumah sakit, ternyata dia ke rumah sakit lagi. Kalau aku beritahu, pasti pamanku nanya kenapa dia ke rumah sakit lagi. Sedangkan kan aku gak mau pamanku tahu kalau aku dulu anak geng-gengan. Ya percuma juga kan, nanti juga kan pamanmu akan nanya sama keadaan si Doni. Masa kamu mau jawab kalau si Doni itu kecelakaan? Daripada nambah bingung, mending kalian bantu berpikir lah. Kalian juga sama kan, kalau kalian gak mau dicap anak nakal, kayaknya mending bilang aja kalau si Doni itu kecelakaan waktu kita antar pulang. Ya tapi kan itu kurang realistis. Masa kita jalan kaki bisa kecelakaan? Pamanku pasti akan nanya, kok kecelakaannya kayak anak kecil baru umur 2 tahun? Ya terus harus gimana? Masa kita harus jujur aja? Tapi sih kalau aku jujur, aku gak peduli kalau dicap anak nakal. Iya lo gak peduli, gue emang gak mau. Aduh, pamanku nelpon lagi. Angkat gak ya? Jangan diangkat kan kita belum punya alasan. Ya udah, mending gak angkat lah, kan itu gak sopan. Halo paman, assalamualaikum. Tolol banget, masa salam belakang? Halo, gimana kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Kenapa paman nelponnya? Enggak, cuma mau nanya gimana keadaan teman kamu itu.